Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat serta salam tetap kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dan tak lupa juga salam hormat saya kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan, Mutawakil Allah SHMM. Dan salam hormat saya kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG. Dan tak lupa juga salam hormat saya kepada Dekan Fakultas Tadris Umum Ustadzah Wahyu Lestari MPD. Dan salam hormat saya kepada dosen SH yakni Ustadz Ilzam. Dan tak lupa juga kepada Ketua Program Studi Tadris Matematika yakni Ustadzah Eka Rahayu MPD. Dan salam hormat saya kepada teman-teman semua seperjuangan dari awal sampai akhir saat ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan paraf. Nah, di sini saya sudah menggambarkan peta konsepnya seperti apa itu pengembangan paraf ini. Ya, sudah saya anukan gambarannya, peta konsepnya seperti ini. Mohon maaf jika kurang jelas tulisannya. Nah, di sini paraf, pengembangan paraf. Nah, kalian sudah tahu apa itu paraf? Paraf itu adalah inti penuangan dari sebuah pikiran dalam suatu karangan. Itu adalah paraf. Nah, sedangkan karangan sendiri itu dalam paraf itu untuk apa? Untuk menandai pembukaan topik ya. Itu apa ya? Untuk pembukaan awal, menandai bahwa topik yang akan kita tulis itu sudah kita mulai seperti itu. Ya, itu adalah kegunaan paraf. Yang kedua di situ penggunaan paraf. Terus yang ketiga di sini ada macam-macam paraf. Nah, macam-macam paraf itu di sini ada 3 macam. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah penghubung. Dan yang ketiga yaitu penutup. Nah, yang pertama pembukaan. Kenapa dalam paraf itu harus ada pembukaan? Ya, karena apa? Sebagai perantara untuk gimana ya? Kepada untuk yang disampaikan kepada masalah yang akan diarahkan. Nah, itu pembukanya. Masalahnya itu apa? Kita buka dulu ya. Itu di paragraf pertama itu harus ada pembukaan ya, di paragraf pertama. Nah, yang harus diarahkan. Jika kita itu tidak ada masalah, nah berarti itu bukan sebuah topik ya. Paragrafnya itu sudah tidak ada. Nah, seperti itu. Yang kedua di sini yaitu paragraf penghubung. Apa itu? Nah, paragraf penghubung itu dari paragraf pembuka ya hingga paragraf intinya, maksudnya masalah intinya itu harus bersangkutan ya, berkaitan antara 1 dan 2. Masalahnya itu harus berkaitan. Nah, yang ketiga yaitu penutup. Nah, jika yang pertama itu ada pembukaan, maka di akhir pasti paragraf itu ada penutup. Nah, digunakan untuk apa? Untuk mengakhiri karangan. Jadinya dari awal itu topik atau masalah. Nah, itu kan ada pembukaannya. Nah, di akhir ada apa? Penutupannya. Biar masalahnya tersebut itu berakhir. Selanjutnya di sini syarat-syarat pembentukan paragraf. Nah, apa? Yang pertama di situ syaratnya apa? Kesatuan. Yang kedua kepanduan. Dan yang ketiga pengembangan. Nah, yang pertama kesatuan.
Bagaimana? Nah, setiap paragraf itu ya hanya mengandung satu gagasan dari apa? Dari satu topik ya. Harus ada satu kesatuan ya. Tidak boleh ada dua gagasan. Maksudnya gimana? Dua masalah. Seperti contoh, masalah A tentang ini. Nah, masalah B tentang ini itu tidak boleh. Jika itu masalah A, itu harus satu ya. Masalahnya yang dibahas itu gagasannya itu harus yang A itu. Nah, yang kedua yaitu panduan. Nah, setiap paragraf itu harus ada panduannya ya, harus ada panduannya. Masalahnya itu seperti apa itu harus jelas. Nah, seperti itu. Di dalam paragraf panduan ini ya harus ada panduannya dalam paragraf itu. Yang ketiga yaitu pengembangan. Paragraf adalah gagasan yang membina. Nah, sekiranya itu nanti akhirnya itu pengembangan sekiranya dari pembaca atau apa ya namanya ya, penerima itu harus menerima ya, kayaknya bisa membina lah gitu dapat hasilnya. Nah, yang terakhir di sini adalah klimaks dan anti klimaks. Nah, klimaks dan anti klimaks itu ada dua macam. Yang pertama ada dari sudut pandang, dan yang kedua ada dari perbandingan nih, perbandingan dan pertentangan. Nah, yang pertama di sini saya akan bahas sudut pandang. Sudut pandang itu adalah tempat dari mana seseorang pengarang melihat sesuatu. Nah, sudut pandang kita itu sebagai gimana ya, penulis paragraf atau mencari topik, mencari masalah, kita itu harus punya pandangan gitu. Seseorang itu seperti pengarang itu melihat dari mana sisi orang itu, mencari masalahnya itu dari mana. Nah, seperti itu kita harus punya sudut pandangnya. Nah, semisal si A itu masalahnya gini. Nah, itu kita itu bisa melihat, berarti bisa melihat dari satu pandang gitu, sudut pandang, bukan dari sisi-sisi yang lain. Nah, yang kedua yaitu perbandingan. Perbandingan adalah cara pengarang menunjukkan ya kesulitan atau pembelaan antara dua orang. Maksudnya apa? Objek gagasan yang bertolak dari segi-segi tertentu. Maksudnya di sini gimana perbandingan itu? Lah, perbandingannya itu ginilah. Ya, gimana itu dalam pengarang? Ya, itu mempunyai dua perbandingan masalah. Ya, dua perbandingan masalah. Untuk apa? Nah, di sini untuk gagasan yang bertolak dari segi tertentu. Yang ini masalahnya lebih baik, yang ini masalahnya juga baik. Lah, yang mana dari pengarang tersebut untuk menulis paragraf yang benar? Nah, terima kasih. Mungkin dengan penjelasan singkat ini kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.